Pernah nggak sih Anda lihat berita banjir bandang atau tanah longsor terus mikir, ini sebenarnya gara-gara apa? Gampang banget ya nyalain alam, tapi gimana kalau ternyata ada cerita lain di baliknya? Sebuah cerita tentang lingkaran setan yang nyambungin kerusakan lingkungan sama, ya, kepentingan manusia. Yuk kita coba telusuri bareng-barang siklus ini. Kutipan ini, wah nusuk banget ya, langsung ke intinya. Jadi, ini bukan lagi soal curah hujan atau kondisi tanah, bukan. Ini tuh kisah tentang keputusan-keputusan yang dibuat manusia, yang ujung-ujungnya malah bikin sengsara manusia lain. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. Gimana sih siklus ini bekerja? Oke, kita mulai dari awal ya. Semuanya itu berawal dari kondisi alam yang masih sehat, masih perawan, sebelum ada campur tangan besar-besaran. Coba bayangin deh sebuah ekosistem yang jadi perisai pelindung alami buat kita semua. Hutan tropis itu ibaratnya superhero alami kita. Akarnya yang kuat dan dalam itu mencengkram tanah biar nggak gampang longsor. Terus, daun-daunnya yang rimbun itu bisa nyerap air hujan kayak spons raksasa. Inilah pertahanan alami kita yang paling canggih buat melawan bencana. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi rumit. Perisai alami yang harganya tak ternilai ini, yang fungsinya melindungi kita semua, malah dijual, diberikan ke segelintir pihak aja. Dan inilah titik awal yang memicu semua rentetan kejadian berikutnya. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya. Sekarang kita lihat gimana mesin politik dan ekonomi jadi bahan bakar eksploitasi ini. Intinya sih satu, ini soal duit dan pengaruh. Gampangnya gini, ada transaksi. Korporasi dapat lahan buat bisnis, terus keuntungannya nggak cuma masuk kas negara, tapi ada juga yang ngalir ke kantong para elit. Nah, uang inilah yang diputar lagi, dipakai buat modal politik, buat mengamankan kekuasaan. Jadilah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Terus, imbalannya apa? Ya, ini dia, kebijakan yang lebih pro-bisnis, bukan pro-lingkungan apalagi pro-masyarakat. Aturan-aturan lingkungan dilonggarin, izin-izin baru dikeluarin lagi, bahkan kadang negara ikut melindungi kepentingan bisnis itu. Sistem ini jadi kayak ngunci dirinya sendiri, makin kuat dan susah diubah. Nah, sekarang kita lihat dampaknya secara fisik, langsung di lapangan. Ketika perisai alami tadi udah dihancurin, tanahnya mulai kehilangan kekuatan, mulai terluka. Coba dibayangin lagi, tanah yang adinya kokoh, dipegang erat sama jutaan akar pohon. Begitu pohon-pohonnya hilang, tanah itu jadi kayak nggak punya pegangan. Jadi rapuh, gampang goyah, dan terbuka. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Akar hutan itu dalam dan kuat, bikin tanah stabil. Beda jauh sama akar sawit yang dangkal dan berserabut, yang bikin tanah di bawahnya jadi nggak stabil, licin, dan yang paling parah, kemampuannya menyerap air jadi anjlok drastis. Akibatnya, udah bisa ditebak. Air hujan yang tadinya jadi berkah, sekarang malah jadi ancaman. Airnya nggak meresap ke tanah, tapi langsung lari di permukaan, sambil ngebawa lapisan tanah subur bersamanya. Kondisi sempurna buat banjir dan longsor. Dan inilah puncaknya. Saat alam yang udah babak belur itu akhirnya sampai pada batasnya. Dia udah nggak sanggup lagi menahan, dan bencana pun terjadi. Dampaknya langsung kena ke manusia. Ini bukan lagi soal data atau angka statistik, ini soal kehidupan nyata. Rumah yang dibangun susah payah puluhan tahun bisa hanyut dalam hitungan jam. Jalanan putus, sawah dan kebun hancur. Dalam sekejap orang-orang bisa kehilangan segalanya. Dan inilah bagian yang paling tragis sekaligus ironis. Orang-orang yang paling merasakan dampaknya, yang rumahnya di pinggir sungai, yang hidupnya bergantung sama alam, justru merekalah yang paling sedikit atau bahkan sama sekali nggak dapat keuntungan dari eksploitasi lahan tadi. Yang dapat untung di mana? Yang dapat buntung di mana? Anda mungkin mikir ceritanya selesai pas bantuan datang kan? Nah, justru disinilah bagian paling ajaib dari siklus ini muncul. Bencana itu malah jadi panggung untuk memulai semuanya dari awal lagi. Yap, momen bencana itu jadi kesempatan emas buat panggung politik. Bantuan datang, tapi seringkali lengkap dengan kamera dan sorotan media. Tujuannya buat membangun citra peduli rakyat. Ironisnya, ini dilakukan oleh politisi yang sama yang mungkin kebijakannya ikut andil dalam menciptakan bencana itu sendiri. Dan ini dia yang bikin makin miris. Para korban ini kan juga bayar pajak. Nah, uang pajak dari mereka jugalah yang dipakai untuk membayar gaji para pejabat yang kebijakannya justru menciptakan resiko bencana buat mereka. Sebuah lingkaran finansial yang, sangat kejam. Jadi, kalau kita rangkum, inilah siklus setan itu secara lengkap. Mulai dari konsesi, lalu korupsi,
berujung bencana yang kemudian direspons dengan politik citra, dan bagian kuncinya, publik perlahan lupa, politisi yang sama terpilih lagi, izin baru keluar lagi, dan siklus ini berputar lagi dari awal, terus-menerus. Jadi kesimpulan utamanya apa? Ya ini, apa yang sering kita sebut sebagai bencana alam itu sebetulnya seringkali bukan murni karena alam, tapi sebuah hasil yang bisa diprediksi dari sebuah sistem, sebuah efek samping dari kebijakan yang itu lagi, yang terus berulang tanpa ada kontrol yang berarti. Oke, kita udah lihat polanya, dari hulu sampai hilir. Sekarang, pertanyaan yang tersisa itu bukan lagi kenapa ini bisa terjadi, kita udah tahu jawabannya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, setelah kita semua tahu polanya, apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk memutus lingkaran setan ini?